الحمد لله مدى الدوام، شكر لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام، ثم الصلاة مع السلام على خطر الأيدي والأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di hari yang mulia, di 10 hari pertama yang paling mulia sepanjang tahun. Menurut para ulama ada 10 hari dalam satu tahun itu yang paling utama, dan di antara 3 itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah yang paling utama. Peringkat kedua 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram. Maka kita hari ini berada di hari Jumat, hari yang paling mulia, di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama yang paling mulia. Amal kebaikan apapun ya paling mulia adalah dikerjakan ketika di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beberapa hari ini saudara-saudara kita yang tengah dan akan melaksanakan ibadah haji, mereka akan melangsungkan berbagai ibadah amal ketika melaksanakan ibadah haji. Tentu kita semua berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga lahir dan batinnya, bisa melaksanakan ibadahnya sebaik-baiknya dan dalam keadaan sehat walafiat, serta dijadikan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yang belum berkesempatan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berziarah ke Ka'bah, berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah haji itu erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam aktivitasnya, keluarga beliau direkam dengan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari ritual melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, boleh jadi seseorang untuk bisa memahami ibadah haji yang benar, maka dia harus tahu siapa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Hadirin rahimakumullah, setidaknya menurut para ulama ada 3 keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum dan sesudahnya. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak diberi 3 keistimewaan ini. Keistimewaan itu yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya Nabi yang mampu menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pencarian rohaniahnya beliau. Dikisahkan oleh Al-Quran, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam hari Nabi Ibrahim melihat ada falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban, beliau melihat bintang-bintang di langit yang sangat tinggi bersinar dan tidak mampu dijangkau oleh manusia, hanya bisa dilihat. Nabi Ibrahim ya pada saat itu mengklarifikasi ketika umatnya banyak yang percaya kepada bintang, bahwa bintang yang jauh di atas itu adalah Tuhan yang mestinya disembah. Ketika kemudian bintang itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim menyatakan, inilah uhibbul afilin, aku tidak cinta kepada Tuhan yang kadang ada kadang tidak ada. Ketika kemudian malam berikutnya Nabi Ibrahim melihat bulan yang lebih besar sinarnya daripada sinar bintang, beliau juga memberikan klarifikasi kepada umatnya bahwa tidak mungkin ini Tuhan. Karena apa?
ketika malam hari sudah berlalu, saat pagi hari, bulan yang tadinya tampak bersinar dengan terang tiba-tiba kemudian hilang, maka Nabi Ibrahim juga yakin bahwa ini bukanlah Tuhan. Ketika siang hari melihat matahari lebih besar, sinarnya lebih terang daripada sinar bulan, Nabi Ibrahim sekali lagi juga menyebutkan kepada para umatnya, pasti ini semua bukan Tuhan. Kalau begitu, pasti ada Tuhan di balik semua ini, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari dan seluruh jagat raya ini. Pasti ada Tuhan yang harus kita sembah. Dialah yang tidak akan pernah tidak ada, yang selalu ada, tidak mungkin ada kadang tidak ada. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pencarian itu kemudian Allah memberikan ilham kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia menyatakan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan dan seterusnya. Artinya apa? Nabi Ibrahim keistimewaannya satu-satunya orang yang diberitahu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pencarian pengalaman rohani beliau. Dan inilah penemuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Memang kita mengenal ada penemuan listrik, penemuan lampu, penemuan atom, penemuan tenaga uap dan seterusnya. Semua mempunyai peran yang sangat besar, tetapi semua penemuan manusia itu hanya untuk manusia, tidak ada yang terkait dengan ketuhanan. Maka penemuan Nabi Ibrahim alaihissalam, penemuan tentang tauhid bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hanya Dia yang berhak untuk disembah, ini menjadi penemuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Penemuan listrik, penemuan tenaga uap, penemuan tenaga atom maupun yang lain tidak ada artinya apa-apa jika tidak ada penemuan ketauhidan, ya, tidak ada penemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengalaman Nabi Ibrahim itu. Hadirin rahmatullah, begitu kuatnya penemuan Nabi Ibrahim. Beliau mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pencarian rohaniahnya beliau, maka keimanan beliau sungguh sangat kuat. Hal ini bisa kita lihat ketika Namrud penguasa pada saat itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, limadza ta'budul asnam? Kenapa kamu tidak menyembah patung sebagaimana banyak masyarakat yang menyembah patung saat itu?" Nabi Ibrahim menyatakan, patung itu terbakar oleh api yang tentu api lebih berkuasa dari patung tersebut. Maka Namrud kemudian berkata, "Kalau begitu kamu sembah api." Nabi Ibrahim menyatakan, api padam oleh air. Kalau begitu kamu sembah air, air dikandung oleh awan. Kalau begitu kamu sembah awan, kata Namrud. Nabi Ibrahim menjawab, awan digiring oleh udara. Kalau begitu kamu sembah udara, udara dihirup dan dihembuskan oleh manusia, kata Nabi Ibrahim. Nah, Namrud kemudian bertanya, kalau begitu kamu sembah manusia, manusia diciptakan oleh Allah, jawabnya Nabi Ibrahim. Namrud tidak berkata kemudian kalau begitu kamu sembah Allah. Namrud bertanya, siapa Allah itu? Nabi Ibrahim menyatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu adalah zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Namrud menyatakan, ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ada dua orang yang sedang berperkara pada saat itu, ya. Yang satu dibebaskan oleh Namrud, yang satu dihukum mati. Maka atas dasar itu Namrud menyatakan, aku bisa menghidupkan orang, aku bisa mematikan orang. Nabi Ibrahim kemudian berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah itu mampu menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau punya sifat seperti sifatnya Allah, maka terbitkan matahari dari barat. Tentu ini tidak bisa disanggupi oleh Namrud. Inilah bahwa penemuan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengalaman rohaniahnya kemudian menyebabkan keimanan beliau sangat kuat tertancap dalam sanubari beliau. Hadirin rahmatullah, yang kedua, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah melalui beliau ibadah kurban manusia, mengorbankan manusia itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Nabi Ibrahim itu hidup ketika saat itu orang banyak mengorbankan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang mereka sembah. Dikisahkan orang-orang Meksiko itu percaya kepada dewa matahari.
menyebutkan bahwa dewa matahari itu senantiasa berperang melawan dewa kegelapan agar matahari itu senantiasa bisa bersinar terus-menerus menyinari tata surya ini. Maka mereka dewa matahari ini mereka persembahkan yaitu jantung dan darah manusia. Manusia dikorbankan, disembelih, darah dan jantungnya dipersembahkan kepada dewa matahari agar matahari senantiasa terus bersinar. Lain halnya dengan orang-orang Viking, ya, orang pelaut yang mendiami Skandinavia. Mereka mempercayai dewa perang namanya Odin. Dewa ini untuk bisa agar dia senantiasa mengalahkan lawan-lawannya, maka dipersembahkanlah pemuka agama. Satu pemuka agama itu kemudian diikat di pohon yang keramat, pohon yang suci, kemudian dilempar menggunakan tombak. Nah, kemudian darahnya itu ditadari dan itu kemudian dipersembahkan kepada dewa Odin yang mereka sembah itu. Lain halnya dengan orang-orang Kan'an, suku Kan'an yang mendiami Irak sekarang. Dulu ketika itu mereka mempercayai dewa namanya dewa Baal. Dewa ini yang senantiasa ikut berperang, menyertai mereka agar mereka senantiasa kalau perang bisa mengalahkan lawan-lawannya. Maka dipersembahkanlah bayi yang tidak berdosa, disembelih, yang itu darahnya dipersembahkan kepada dewa Baal tersebut. Lain halnya dengan orang-orang Mesir. Orang Mesir mempercayai bahwa sungai Nil itu ada penunggunya. Maka mereka untuk agar sungai Nil itu senantiasa keluar airnya, tidak pernah kering airnya, maka dipersembahkanlah gadis paling cantik di negeri itu untuk dipersembahkan kepada penunggu sungai Nil. Pada saat itu orang mengorbankan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang mereka sembah. Maka lewat Nabi Ibrahim alaihissalam, upaya, ya, tradisi orang mengorbankan manusia, ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Para ulama menyebutkan antara lain di dalam kitab Mishkatul Anwar disebut bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai ternak yang sangat banyak, diriwayatkan sampai 12.000 ternak beliau. Suatu saat ada orang yang bertanya, "Hai Ibrahim, kepunyaan siapa ternak segini banyaknya ini?" Maka Nabi Ibrahim menyatakan, "Semua ini miliknya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadamu. Seandainya Allah menginginkan semua ternak ini semuanya Allah menginginkan, maka aku akan berikan semuanya kepada Allah." Bahkan kata Nabi Ibrahim, seandainya putraku satu-satunya saat itu Nabi Ismail yang hidup, seandainya Allah menginginkan putraku satu-satunya, kalau Allah menginginkan, maka aku akan serahkan kepada Allah, aku akan terbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas inilah maka Allah kemudian menguji, ya, ucapan Nabi Ibrahim itu, ya. Kemudian Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya Nabi Ibrahim untuk disembelih, dan ternyata karena begitu kuatnya keimanan Nabi Ibrahim ini, maka beliau kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat mimpi itu, dan kemudian Allah mengganti itu dengan domba. Dan inilah yang kemudian menjadi tradisi kita, dianjurkan untuk berkorban dengan binatang ternak. Tentu bukan hanya karena manusia sangat mahal untuk dikorbankan, karena kalau Allah memerintahkan, maka tidak ada yang mahal bagi manusia kalau itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi karena kasih sayang Allah, maka manusia tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan manusia yang lain, ya. Yang dikorbankan adalah binatang ternak yang sesungguhnya orang yang berkorban itu diharapkan bisa mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Egois, tidak mengenal etika, tidak punya sopan santun, itulah binatang ternak yang tidak mempunyai nilai-nilai. Maka orang yang berkorban sesungguhnya orang itu sedang mengorbankan sifat-sifat kebinatangan dalam diri orang itu. Dan yang terakhir, keistimewaan Nabi Ibrahim adalah orang satu-satunya yang ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah menyatakan, "Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana cara Engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Tinggal tulang belulang kemudian bisa hidup kembali nanti hari kiamat." Maka Allah bertanya, "Apakah
kamu tidak percaya wahai Ibrahim? Qala bala walakin yatma'innu qalbi. Aku percaya ya Allah, tetapi akhir hatiku lebih tenang. Artinya apa? Tidak lagi penasaran. Maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim, faqul arba'atan min at-tayr fasuhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma udhunna ya'tina rasanya. Nabi Ibrahim diperintah mengambil 3 ekor unggas. 3 ekor unggas, 4 ekor unggas ini kemudian disembelih, dipotong-potong, dagingnya dicincang-cincang, kemudian diaduk, kemudian setelah itu ditebar masing-masing dari daging 4 ekor unggas ini ya ditebar di 4 gunung yang berbeda ya, yaitu utara, selatan, timur dan barat. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memanggil burung ya, memanggil 4 ekor unggas ini atas izin Allah. Kemudian burung ya dagingnya yang sudah terpisah dan ditebar di 4 gunung yang berbeda itu atas izin Allah, kemudian menyatu kembali, hidup kembali ya, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, fisiknya sudah tidak ada, bahkan ya barangkali sudah hilang, tetapi Allah Maha Kuasa bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Mudah-mudahan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kemudahan oleh Allah, hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim wa tahannan 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa 'afu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinatul Munawwarah bis salamah wal afiyah. Allahumma ij'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yahu sa'yan mashkura wa dhanbahu dhanban maghfura wa tijaratahu tijaratan lan tabur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.